Ojo Persib eleh. Bab 773. Kakekmu lebih kejam, kakak Ye Guan. Mendengar perkataan Ye Guan, Yinian tidak berkata apa-apa, hanya berkedip, tidak tahu bagaimana harus merespon untuk beberapa saat. Melihat Yinian terdiam, Ye Guan tersenyum dan berkata, jika kamu tidak berbicara, aku akan menganggapnya sebagai persetujuanmu. Satu pemikiran, pada saat ini, keduanya melihat ke kanan pada saat yang sama. Ribuan kaki jauhnya di sebelah kanan, pria berbaju putih dan pria berpisau bertarung semakin sengit ke segala arah, dengan kekuatan yang menakutkan. Kamu melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Karena dia menemukan bahwa kekuatan kedua orang tersebut tidak mampu menghancurkan ruang dan waktu di sini. Tak hanya itu, setiap kekuatan kedua orang tersebut bersentuhan dengan pilar batu dan patung meringis. Mereka akan menghilang tanpa jejak. Aneh, Ye Guan membuka telapak tangannya dan merasakan waktu dan ruang di sini dengan hati-hati. Dia segera menemukan bahwa kepadatan waktu dan ruang di sini jauh lebih tinggi daripada di dunia luar. Jika kepadatan ruang waktu di luar seperti selembar kertas, maka kepadatan ruang waktu di sini seperti tembok kota yang tebal. Tempat ini tidak sederhana, seolah memikirkan sesuatu. Ye Guan menoleh dan melihat wajah hantu di dinding gunung di kejauhan. Saat dia melihat wajah hantu itu, jantungnya masih berdebar tak bisa dijelaskan, dan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Takut, Ye Guan mengalihkan pandangannya, menjadi semakin waspada terhadap tempat ini. Meskipun dia memiliki pedang King Xuan di tangannya, dia tahu betul bahwa dia tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan pedang King Xuan. Oleh karena itu, jika dia bertemu dengan 100% kekuatan suci teratas, peluangnya untuk menang tidak besar. Oleh karena itu, tetap perlu bersikap low profile dan berhati-hati. Yinian melirik seringai itu, ekspresinya sangat tenang. Bang, pada saat ini, pria berbaju putih dan pria dengan pisau di kejauhan tiba-tiba berpisah. Di depan mereka, tombak dan pedang mengamuk. Meski gagal menembus ruang dan waktu, mereka juga mengguncang ruang dan waktu di sekitarnya dan mendistorsi mereka. Setelah keduanya berhenti kali ini, mereka tidak melanjutkan tindakannya karena mereka menemukan Ye Guan di kejauhan sudah berjalan pergi sambil berpikir. Ye Guan tentu saja tidak tertarik untuk tinggal dan menyaksikan mereka bertarung. Sekarang dia sangat penasaran dengan peradaban yang tidak diketahui ini, karena dia yakin ini setidaknya adalah reruntuhan peradaban tingkat 4. Apa peninggalan peradaban itu? Artinya sudah dingin. Oleh karena itu, meski dia waspada, dia tidak terlalu takut. Sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ye Guan tiba-tiba menoleh untuk melihat Yinian yang mengikutinya, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu pernah menjelajahi reruntuhan peradaban? Yinian menggelengkan kepalanya sedikit. Ye Guan tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, ikuti saja aku. Yinian melirik Ye Guan dan sedikit mengangguk. Ye Guan melanjutkan, ada cara untuk menjelajahi alam rahasia. Menurut pengalaman masa lalu saya, alasan mengapa peninggalan peradaban semacam ini ada tidak lebih dari 3 poin. Poin pertama adalah menunggu orang yang ditakdirkan untuk melakukannya, mewariskan warisannya. Poin kedua adalah saya ingin menunggu orang berbakat menjalani kehidupan baru. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak dan menambahkan, poin ketiga adalah mereka disegel dan menunggu hari ketika segelnya dibuka. Yinian menatap Ye Guan dan berkedip, sedikit tertarik, tapi tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu rahasia memasuki reruntuhan sekretaris seperti itu? Pikir Yi menggelengkan kepalanya. Ye Guan berkata dengan serius,
Pertama, kamu harus sopan. Orang kuat pada level ini umumnya tidak melihat mereka yang sombong. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk bersikap rendah hati dan rendah hati. Saat dia berbicara, dia melihat seringai dan berkata, "Ayo, memberi hormat dulu." Setelah mengatakan itu, dia memberi sedikit hormat untuk menunjukkan rasa hormat. Saya datang ke sini untuk mencari keuntungan. Karena saya mencari keuntungan, tentu saja saya harus lebih menghormati. Jangan khawatir, apakah itu berguna atau tidak. Yi Nian melirik seringai itu tetapi tidak memberi hormat. Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Yi Nian, tanpa memaksakan diri, dan berkata sambil tersenyum, "Apakah ini pertama kalinya kamu keluar?" Yi Nian mengangguk. Sebelum dia keluar, dia selalu pergi ke tempat-tempat yang tidak berpenghuni untuk bermain sendirian, karena dia membersihkan semua tempat itu dengan orang-orang. Ini adalah pertama kalinya dia menghubungi peradaban lain di alam semesta. Ye Guan melihat lebih dekat ke wanita itu. Wanita itu mengenakan gaun merah, dengan harta bambu kecil tergantung secara diagonal di pinggangnya. Rambutnya menutupi separuh wajahnya. Tapi dia tidak menakutkan orang perasaan yang sangat lemah dan lucu. Ye Guan berkata dalam hatinya, "Tuan Ta, bisakah kamu melihatnya dengan jelas?" Meski wanita di depannya terlihat lemah, Ye Guan tidak merasa bahwa dia benar-benar orang biasa. Di alam semesta yang luas ini, mereka yang keluar untuk mengacau tanpa kekuatan apapun pada dasarnya telah tiada. Dan wanita di depannya berani datang ke reruntuhan beradab ini. Dia tahu dengan jelas bahwa dia tidak sederhana. Meskipun pihak lain tidak memiliki permusuhan, dia tetap harus berhati-hati. Anda tidak boleh memiliki niat untuk menyakiti orang lain, dan Anda harus memiliki niat untuk menjaga orang lain. Setelah Xiao Ta terdiam beberapa saat, dia berkata, dia hanya berada di alam Sinto. Ye Guan terdiam. Jelas sekali, Master Ta tidak bisa melihatnya. Meskipun Master Ta tidak terlalu bisa diandalkan, penglihatannya masih bagus, dan dia bahkan tidak bisa melihatnya. Ini membuktikan bahwa ide ini tidak sederhana. Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Jangan terlalu khawatir, dia tidak memusuhimu, kamu bisa memperlakukannya seperti biasa." Ye Guan mengangguk. Ya, setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Yi Nian dan berkata sambil tersenyum, "Apakah hanya kamu yang keluar?" Yi Nian mengangguk. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku juga, aku hanya punya teman." Yi Nian tersenyum tipis dan mengangguk. Ye Guan tersenyum, lalu menatap wajah hantu di kejauhan. Di bawah wajah hantu itu, ada pintu batu besar yang panjang dan lebarnya ribuan kaki, dengan beberapa tanda misterius terlukis di atasnya. Ye Guandao, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia langsung menghilang dari tempat itu sambil berpikir. Ketika keduanya muncul lagi, mereka sudah berada di depan pintu batu. Pada saat ini, pria berbaju putih dan pria membawa pisau muncul di belakang mereka. Ye Guan menoleh untuk melihat mereka berdua dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tidak ingin berkelahi?" Pria yang membawa pedang itu melirik ke arah Ye Guan. "Apakah kamu seorang kultivator pedang?" Ye Guan mengangguk. Pria yang membawa pisau itu sedikit menyipitkan matanya, dengan niat bertarung di matanya. Ye Guan melambaikan tangannya dengan cepat. "Sekarang bukan waktunya berperang. Setelah kita selesai menjelajahi reruntuhan peradaban ini, kita bisa mencari kesempatan untuk berdiskusi dengan baik di masa depan." Setelah pria yang membawa pisau itu merenung sejenak, semangat juang perlahan menghilang di matanya. Memang benar, reruntuhan sekretaris adalah fokus perjalanannya. Mengambil tindakan tergesa-gesa saat ini hanya akan membuat orang lain lebih mudah. Pada saat ini,
Pria berpakaian putih tiba-tiba berjalan menuju pintu batu. Dia memutar pergelangan tangannya dan menusuk ke arah pintu batu dengan tombak di tangannya. Bang! Begitu tombak itu menyentuh pintu batu, ekspresi pria berbaju putih itu berubah secara dramatis. Saat berikutnya, dia terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia mendarat, tanah di bawah kakinya bergetar hebat, dan di saat yang sama, tombak di tangannya hancur. Melihat pemandangan ini, kelopak mata Ye Guan bergerak-gerak. Dia menoleh untuk melihat ke gerbang batu, dan terkejut di dalam hatinya. Pria yang membawa pedang itu melirik ke pintu batu, dengan tatapan serius di matanya. Pada saat ini, pria berbaju putih muncul di depan gerbang batu lagi. Pada saat ini, ekspresinya menjadi serius dan dia tidak berani mengambil tindakan apapun lagi. Tiba-tiba, beberapa orang menoleh untuk melihat ke langit yang jauh. Di ujung langit yang jauh, tiba-tiba kepala naga menerobos lautan awan dan membubung tinggi. Dunia berguncang, saat kepala naga muncul, lautan awan tersapu, dan raksasa yang panjangnya hampir 10.000 kaki tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Naga, dan di atas naga raksasa ini, berdiri seorang lelaki berjubah brokat. Lelaki itu hanya mengenakan jubah brokat, dengan banyak kulit terbuka di dadanya. Ia memiliki selendang rambut panjang dan riasan tebal. Di sekeliling pria berjubah brokat tersebut terdapat sekelompok wanita cantik. Wanita-wanita ini mengenakan pakaian keren, dengan tempat khusus setengah tersembunyi dan setengah terbuka, membuat mereka sangat seksi. Melihat adegan ini, Ye Guan sedikit terkejut. Pada saat ini, kekuatan misterius tiba-tiba menghalangi naga raksasa itu. Pria di atas naga itu tertawa, dan kemudian muncul di depan Simen bersama sekelompok wanita. Dia melirik ke arah Ye Guan dan yang lainnya, lalu tersenyum dan berbicara. Tapi tidak ada yang mengerti apa yang dia katakan. Orang jahat itu jelas menyadari hal ini. Lalu dia mengeluarkan bola kristal, menunjuk ke bola kristal tersebut, dan kemudian menunjuk ke kepalanya. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu mengambil inisiatif dan menunjuk sedikit, mengintegrasikan bahasa dan kata-kata dari alam semesta yang beradab ke dalam bola kristal. Pria yang membawa pisau itu berpikir sejenak, lalu melambaikan lengan bajunya dan menggabungkan kata-katanya ke dalam bola kristal. Pria berpakaian putih di sampingnya acuh tak acuh, dan bahkan tidak memandang pria jahat itu. Pria jahat itu menyeringai, lalu memandang pria berbaju putih itu tanpa ekspresi di wajahnya dan masih mengabaikan pria jahat itu. Tiba-tiba, orang jahat itu mengeluarkan palu dan membantingnya ke arah pria berbaju putih. Pria berbaju putih itu sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka pria jahat itu akan tiba-tiba mengambil tindakan. Tapi dia tidak lambat bereaksi. Dengan memutar pergelangan tangannya, sebuah tombak terbang dari telapak tangannya dan mengenai kepala pria jahat itu pada. Bang! Begitu palu senjata itu bersentuhan, pria berbaju putih itu langsung terlempar. Penerbangan ini berjarak ribuan kaki, dan waktu serta ruang di mana dia mundur langsung terdistorsi. Begitu pria berbaju putih itu berhenti, sebuah palu menghantamnya dengan keras lagi. Sebelum dia sempat bereaksi, dia langsung dihantam hingga menjadi bubur oleh palu tersebut. Bunuh secara langsung. Orang jahat itu melirik ke arah pria yang telah menjadi genangan daging. Dengan ekspresi jijik di wajahnya, alam semesta ini tidak mengizinkan siapapun menjadi lebih sombong dariku. Daizong. Melihat pemandangan ini, pria berbaju hitam menatap tajam ke arah pria jahat itu, dengan sentuhan kesungguhan dan ketakutan di matanya. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan berkata dalam hatinya, orang-orang di luar terlalu kejam, mereka membunuh orang jika mereka tidak setuju. Xiao Ta berkata pelan,
kakekmu lebih kejam dari mereka. Ye Guan berkedip, apakah kakekku sangat kejam? Xiaota berkata pelan, dari mana asal garis keturunanmu? Kakekmu membunuhnya satu persatu. Kamu Guan? Xiaota berkata, kakekmu ada di sini, dan orang-orang di sini kemungkinan besar akan mati. Ye Guan sedikit penasaran, bagaimana jika ayahku ada di sini? Xiaota berpikir sejenak, lalu berkata, jika ayahmu ada di sini, orang-orang di sini mungkin akan tertipu untuk menjualnya, dan kemudian membantunya menghitung uangnya. Kamu Guan? Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kakek dan ayahku tidak baik satu sama lain. Xiaota berkata, kamu juga bukan orang baik, kamu Guan. Bab 774. Keluarganya miskin. Di kejauhan, pria jahat Daizong melirik Ye Guan dan pria berbaju hitam, dan berkata sambil tersenyum, kamu berasal dari alam semesta mana? Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Sebagian besar peradaban kosmik yang masih hidup saat ini sangat waspada dan tidak akan dengan mudah membeberkan koordinat alam semesta mereka kepada dunia luar. Karena paparan tersebut, besar kemungkinannya akan membawa bencana bagi alam semesta kita sendiri. Oleh karena itu, kecuali beberapa alam semesta yang beradab, sebagian besar alam semesta yang beradab tidak akan dengan mudah memperlihatkan koordinat alam semesta mereka sendiri kepada dunia luar. Melihat pria berbaju hitam berjaga, pria jahat itu tertawa, lalu berkata, saya berasal dari King's Landing Civilization. Pernahkah Anda mendengar tentang King's Landing Civilization? Pria berbaju hitam itu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Ye Guan juga menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah mendengar tentang peradaban Junlin ini. Di sampingnya, Yinian melirik pria jahat itu dan diam-diam mencatat peradaban pendaratan raja ini di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia sedikit bingung. Dia jelas telah mencoba yang terbaik untuk menemukan peradaban kosmik yang tidak diketahui. Mengapa banyak ikan yang lolos dari jaring? Seharusnya tidak demikian. Pada saat ini, orang jahat itu berkata lagi, peradaban kosmik tingkat kuasi keempat. Peradaban kosmik tingkat 4 kuasi. Setelah mendengar perkataan orang jahat itu, pria dengan pisau di sisinya tiba-tiba mengubah ekspresinya, dan matanya menjadi lebih ketakutan. Ye Guan juga sedikit terkejut. Peradaban hutan hanyalah peradaban kosmik tingkat ketiga. Tetapi kekuatan mereka sudah sangat menakutkan. Bagaimanapun, ada orang kuat terkemuka yang telah membuka satu jalan. Dan orang kuat yang telah membuka satu jalan hanyalah sebuah jalan. Peradaban tingkat ketiga, peradaban Junlin dari orang jahat di depan saya ini adalah peradaban kosmik tingkat 4. Tidak heran orang ini begitu terkenal, orang jahat itu berkedip. Bukankah kalian semua hanyalah peradaban kosmik tingkat ketiga? Benar. Pria berpisau itu melirik ke arah pria jahat itu dan tidak berkata apa-apa. Orang jahat itu melihat ke arah Ye Guan lagi. Dia melihat ke arah Ye Guan dan keduanya. Lalu menggelengkan kepalanya. Ceka, kalian berdua hanya berada di alam dewa. Alammu terlalu lemah. Kamu sangat lemah. Kamu berani keluar dan main-main. Harus saya katakan, keberaniannya terpuji. Ye Guan mengepalkan tinjunya sedikit. Saya berasal dari keluarga miskin dan kelahiran yang sederhana. Saya tidak sebaik saudara ini. Saya malu. Orang jahat itu menatap Ye Guan. Apakah kamu peradaban kosmik tingkat ketiga? Ye Guan ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya. Orang jahat itu sedikit mengernyit. Level 2, Ye Guan masih menggelengkan kepalanya. Orang jahat itu menatap Ye Guan, tingkat pertama. Ye Guan mengangguk dan tersenyum, hampir dianggap level 1.
Dia tidak berbohong. Selain ayahnya dan yang lainnya, Guangxuan Universe hanya dapat dianggap sebagai peradaban tingkat pertama. Bagaimanapun, peradaban Guangxuan Universe belum memiliki pemimpin pada tingkat ketuhanan 90%. Adapun Arya dan yang lainnya, karena mereka belum mengolah alam, mereka secara alami akan dikecualikan. Hampir tidak dianggap sebagai level 1, mendengar perkataan Ye Guan, pria yang membawa pedang dan Daizong sama-sama tercengang. Daizong berseru, levelnya sangat rendah. Ye Guan mengangguk, ya. Keduanya tampak aneh. Daizong berkata, tidak heran wilayahmu begitu rendah. Hanya saja wilayahmu sangat rendah sehingga kamu datang ke sini. Tahukah kamu di mana tempat ini? Ye Guan berkata dengan jujur, saya mendengar bahwa tempat ini adalah peninggalan peradaban, jadi saya datang ke sini untuk mencoba keberuntungan saya dan melihat apakah saya bisa mendapatkan peluang bagus. Daizong mengacungkan jempol, kamu sangat berani. Pria yang membawa pisau itu melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan mengepalkan tinjunya sedikit, lalu berkata, saya harap kedua kakak laki-laki tertua akan lebih menjaga kita, saudara dan saudari. Pria yang membawa pisau itu tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan tidak berkata apa-apa. Daizong tertawa, meski levelmu rendah, otakmu sudah cukup untuk bertahan hidup di tempat seperti ini. Meski kekuatan itu penting, otak juga penting. Aku optimis padamu. Haha. Ye Guan tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, semua orang tiba-tiba berbalik dan melihat seorang wanita berbaju hitam berjalan tidak jauh dari sana. Dia memiliki pisau panjang di pinggangnya dan tampak heroik. Melihat wanita ini, senyuman di wajah Ye Guan berangsur-angsur menghilang. Wanita yang pernah dia lihat sebelumnya adalah komandan kavaleri dari sepasang kavaleri dari peradaban Shuro. Dia tidak menyangka wanita ini akan datang ke sini. Melihat wanita lapis baja itu, Daizong mengerutkan kening dan berkata, peradaban Asura. Setelah wanita lapis baja itu masuk ke lapangan, dia melirik ke semua orang, lalu mengabaikan semua orang dan berjalan lurus menuju pintu batu. Pria berpedang menatap wanita berbaju besi dan tidak berkata apa-apa, tapi ekspresinya sedikit lebih serius. Daizong memandang wanita lapis baja itu sambil tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Peradaban Shuro juga disebut peradaban kuasi tingkat keempat, sepenuhnya berada di langit-langit di antara peradaban tingkat ketiga. Tidak pernah bertengkar, karena tidak ada pihak yang mengetahui lokasi pasti pihak lain, dan hingga saat ini, kedua belah pihak saling takut. Wanita lapis baja itu berjalan perlahan ke depan dan belakang pintu batu. Dia melihat ke pintu batu tanpa basa-basi, dan dia menebas dengan pedangnya. Tertawa, cahaya dingin menenggelamkan pintu batu itu, dan terjadi keheningan sesaat sebelum kekuatan mengerikan mengguncang keluar dari pintu batu itu. Bang, dalam sekejap, wanita berarmor itu mundur ribuan kaki jauhnya. Melihat pemandangan ini, wajah Ye Guan menjadi gelap. Dia menoleh untuk melihat ke gerbang batu. Di atas gerbang batu, rune misterius itu tampak menjadi hidup, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Takut, ekspresi Ye Guan berangsur-angsur menjadi serius. Daizong juga mengerutkan kening. Dia dengan hati-hati melihat rune misterius dan berpikir keras. Pada saat ini, wanita lapis baja di kejauhan datang lagi. Kali ini, dia tidak memilih untuk mengambil tindakan lagi, tetapi melihat tanda misterius di pintu batu. Kamu memandang semua orang, dan kemudian berdiri diam sambil berpikir. Faktanya, tidak sulit baginya untuk mendobrak pintu batu ini. Bagaimanapun, dia memiliki pedang King Xuan di tangannya, tetapi pada saat ini,
dia secara alami tidak akan keluar untuk melakukan ini. Pedang King Xuan masih belum bisa diekspos ke orang lain dengan mudah. Levelnya rendah, dan jika dia memiliki harta yang besar, dia pasti akan mendapat masalah. Meskipun dia tidak takut akan masalah, premisnya didasarkan pada ayahnya dan yang lainnya, berada di alam semesta yang luas ini. Bukan karena dia meremehkan dirinya sendiri, tetapi dia sekarang memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan pribadinya. Ambil inisiatif untuk menghindari beberapa bencana. Pada saat ini, Nadaizong tiba-tiba berkata, rune ini adalah sebuah formasi. Jika Anda ingin menerobosnya, Anda hanya dapat membuka blokir formasi ini terlebih dahulu. Saat dia berbicara, dia berhenti, lalu menatap wanita lapis baja itu. Nak, kita harus bergabung. Wanita lapis baja itu menatap rune itu untuk waktu yang lama, lalu mengangguk sedikit. Daizong tersenyum tipis, lalu langsung menghancurkan sebuah token. Wanita lapis baja itu juga mengeluarkan batu misterius dan menghancurkannya. Tepat ketika Ye Guan bingung, ruang dan waktu di atas kepala semua orang tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, dua ruang dan waktu tiba-tiba terbelah. Kemudian, dua pintu ruang dan waktu muncul di kedua sisi. Beberapa lelaki tua keluar satu demi satu. Yang di sebelah kiri adalah seorang wanita berjubah putih seperti salju, dengan selendang rambut panjang, selendang sutra seputih salju melingkari keningnya, dan sebuah buku kuno tebal di tangan kanannya. Di belakangnya ada selusin lelaki tua berjubah hitam. Ketika wanita berjubah putih muncul, ekspresi wanita berbaju besi tiba-tiba berubah, dan masih ada keterkejutan di matanya. Jelas, dia tidak menyangka wanita di depannya akan datang, dan dia tidak berani berpikir juga. Dia dengan cepat membungkuk dalam-dalam kepada wanita berjubah putih. Bawahanku Gu Xiu telah bertemu dengan cendekiawan tertinggi. Wanita berjubah putih itu mengangguk sedikit, tidak perlu sopan. Setelah mengatakan itu, dia memimpin sekelompok orang menuju pintu batu. Pemimpin di sisi lain adalah seorang lelaki tua berambut putih, dan dia juga memimpin sekelompok lelaki tua itu keluar. Meskipun Daizong tidak memberi hormat, dia juga sedikit membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat. Kamu melihat orang-orang yang keluar. Dia tahu bahwa orang-orang ini seharusnya memiliki tingkat yang sangat tinggi dalam peradaban Junlin dan peradaban Shuro, dan orang-orang di depannya ini semuanya haruslah bujangan atau peneliti, karena beberapa orang berada pada tingkat yang sangat tinggi, tingkat rendah, lebih rendah dari dia masih lebih rendah. Namun terlihat bahwa orang-orang ini mempunyai status yang sangat tinggi. Hal ini wajar, dalam peradaban manapun, selama peradaban tersebut cukup pintar, maka akan memperlakukan tenaga ilmiah dengan baik. Wanita berjubah putih berjalan perlahan ke pintu nasan. Dia mulai mempelajari rune dengan hati-hati. Tidak lama kemudian, dia tiba-tiba menarik tirai tipis dari udara. Rune misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar cahaya rune dengan tangannya. Teksnya diatur dengan cepat. Di sebelah kanannya, lelaki tua berambut putih itu sedang menatap ke pintu batu. Tangannya bergerak cepat, seolah sedang menghitung sesuatu dalam pikirannya. Lingkungan sekitar sangat sepi dan tidak ada yang berani mengganggu. Setelah tiba entah berapa lama, lelaki tua berambut putih dan wanita berjubah putih berbicara pada saat yang sama. Peradaban tingkat 4. Peradaban tingkat 4, saat suara keduanya jatuh, lambang poligonal misterius tiba-tiba muncul di pintu batu. Sigil itu berputar perlahan dan memancarkan energi misterius. Sedikit kerumitan muncul di mata lelaki tua berambut putih itu, dan dia menggelengkan kepalanya. Itu di luar pengetahuan kita. Setelah mengatakan itu, dia langsung berbalik dan pergi.
Mustahil bagi peradaban tingkat rendah untuk mempelajari peradaban tingkat tinggi. Simbol poligonal di depan mereka berada di luar pengetahuan peradaban King's Landing. Namun, wanita berjubah putih itu tidak pergi. Orang tua berambut putih juga memperhatikan hal ini. Jadi dia berhenti lagi dan menatap wanita berjubah putih itu. Dia ingin bertanya. Tapi setelah memikirkannya, dia tetap tidak bertanya. Bagaimanapun, mereka berasal dari dua peradaban kosmik yang berbeda. Terlebih lagi, peradaban Shuro suka berperang. Setelah wanita berjubah putih itu menatap jimat poligonal itu untuk waktu yang lama, tiba-tiba, dia membuka telapak tangannya dan dengan lembut memainkan pintu itu dengan jari gioknya. Segera, lambang di pintu batu itu mulai tersusun dengan cepat. Tidak lama setelah tiba, rune-rune itu berkumpul menjadi sebuah sigil poligonal. Untuk sesaat, pintunya bergetar. Dan kemudian, kedua pintu itu membuka sebuah sudut. Ini terbuka, melihat pemandangan ini. Lelaki tua berambut putih itu tertegun. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Wanita berjubah putih membuka telapak tangannya, dan jimat poligonal ilusi muncul di tangannya. Dia menyimpannya, seolah dia merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Guan tidak jauh dari sana. Apakah kamu mengenakan sesuatu seperti itu? Ini, harta apa yang ada di sana? Ye Guan tercengang. Pada saat ini, wanita lapis baja itu meraih ke depan dengan tangan kanannya. Dan kekuatan yang menakutkan menekan Ye Guan di tempatnya. Bersambung.